Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala amri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ma'as Sobirin selaku founder Gria Peradaban, yang saya hormati Mas Ibnu Fikri Ghazali selaku mentor Gria Peradaban sekaligus narasumber kita pada sore hari ini, dan yang saya hormati teman-teman online yang bergabung dalam live sore hari ini. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dan masih lancar ya puasanya. Ini udah tanggal 28, berarti udah H-2 lebaran. Semoga selalu diberi kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Sore hari ini seperti biasa, sambil kita menunggu waktu berbuka puasa, kita berbincang-bincang mengisi sore hari ini bersama dengan Gria Peradaban dalam event Inspiring Talk Ramadan. Dan sesi kali ini adalah sesi terakhir, yaitu sesi keempat. Jika sebelumnya sudah ada sesi yang pertama, yaitu ngabuburit di Eropa, terus kemudian di sesi kedua kemarin itu ada Ning Imas dan juga Gus Rifkil dengan tema cinta, nikah, dan jodoh. Dan kemudian pada sesi 3 kemarin ada ngabuburit di Belanda, dan sesi terakhir sore ini yaitu ngabuburit di Pakistan. Sore hari ini saya akan mengundang tamu yang sangat spesial sekaligus sebagai narasumber kita sore hari ini, yaitu beliau Mas Ibnu Fikri Ghazali. Apakah sudah tersambung Mas Ibnu? Oke. Selamat sore Mas Ibnu. Selamat sore juga. Bentar Mbak. Iya betul. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mbak Ifti, sehat? Alhamdulillah sehat. Mas Ibnu sehat? Alhamdulillah sehat. Sampai saat detik ini alhamdulillah belum. Gimana? Sekarang di Pakistan jam berapa ini Mas? Sekarang di Pakistan berarti jam 2:30. Jadi cuma berbeda 2 jam dengan Indonesia. Betul. 2 jam saja. Tapi kan karena di sini saat ini kan mau memasuki musim panas Mbak di sini tuh. Jadi siangnya lebih lama daripada malamnya. Seperti itu. Jadi jam 5 di sini itu sudah fajar itu udah terbit. Nah, nanti jam 7 buka kita di sini jam 7 Mbak. Berarti kisaran 15 jam atau sekiranya kurang lebih 15 jam kita berpuasa di sini. Pakistan. Oh, baik. Ya. Terima kasih Mas Ibnu, ini sudah tersambung. Dan sebelum kita masuk ke perbincangan kita yang lebih dalam, sebelumnya saya untuk membacakan sedikit CV singkat tentang Mas Ibnu. Diperkenankan Mas? Ya, monggo Mbak. Nama lengkap beliau adalah Ibnu Fikri Ghazali, tempat tanggal lahirnya Pemalang 21 Agustus 1997. Wah, ternyata masih muda ini teman-teman, tapi keren ya. Wah. Sudah bisa ternyata. Selisih berapa tahun ini sama saya, ternyata luar biasa sekali teman-teman. Terus kemudian alamat beliau adalah Petarukan, Pemalang. Laras Mas? Ya, laras, betul. Alma mater beliau diantaranya yang pertama adalah Pondok Pesantren Darul Amanah Kendal, kemudian Pondok Modern Darussalam Gontor, Pondok Al-Muttaqin Pemalang, dan International Islamic University Islamabad, Pakistan. Pengalaman organisasi beliau, Ketua Hizbiyah PCI NU Pakistan tahun 2020-2021, keren sekali teman-teman. Terus kemudian yang kedua, Ketua Umum PPMI. PPMI ini singkatan dari apa Mas? Perhimpunan Pelajar Mahasiswa
Perhimpunan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia yang ada di Indonesia. Pakistan. Betul. Iya, ya. Hmm. Wah, luar biasa sekali ternyata narasumber kita pada sore hari ini. Tanpa menunggu lama lagi, kita mulai saja perbincangan dengan Mas Ibnu mengenai Ramadan di Pakistan ya teman-teman. Nih, tadi sudah berbincang sedikit di Pakistan jam setengah 3 sore ya Mas. Betul. Setengah Nah, 3. kalau di sana itu puasanya sekitar berapa jam Mas? Tadi seperti saya katakan ya Mbak, di sini di Pakistan sendiri itu mempunyai 4 seasons atau 4 musim ya. 4 musim, musim winter, autumn, apalagi fall sama spring sama summer ini. Jadi sekarang di Pakistan memasuki musim summer, yaitu kisaran bulan, berarti sekarang bulan April kemungkinan nanti sampai jatuhnya sampai bulan Agustus mungkin. Itu panas sekali Mbak. Kebetulan Ramadan kali ini kita sekarang di musim panas. Jadi kita mulai berpuasa itu dari jam setengah 4 kali ini. Kalau tahun-tahun sebelumnya ketika saya datang ke sini, yaitu pada tahun 2018 kalau nggak salah ya, 2018 September, kemudian merasakan puasa pertama kali yaitu di Pakistan itu pada tahun 2019 Mbak. Ketika itu saya masih ingat sekali itu di bulan Juli. Di bulan Juli itu masih puncak-puncaknya ketika itu summer. Karena sekarang ini ya Ramadan tahun ini baru mungkin masih awal-awal Mbak. Jadi belum terlalu panas lah. Biasanya panas banget itu di sini pada bulan Juli, Agustus sudah terakhir summer ketika itu udah terakhir musim panas. Nah, kalau dulu ketika saya datang ke sini jam 3 itu kita sudah imsak Mbak jam 3 dulu ketika saya baru datang ke sini ya. Jadi lambat laun namanya bulan Hijrah dengan Komariah itu kan selisihnya yang saya hitung itu 10 harian lah gitu ya paling lambat. Jadi semakin turun itu sekarang ingin mendekati namanya musim winter, jadi musim dingin. Jadi kemungkinan kalau di sini antara 2 kalau nggak 3 tahun sampai 5 tahun lagi Pakistan ini puasanya mungkin pada musim winter tadi, musim dingin gitu. Jadi saat ini kita sahur jam setengah 4. Jadi jam 4 itu kita udah sholat subuh gitu. Jam 5 itu matahari udah mulai muncul lah, udah mulai muncul gitu. Jadi betul. Jadi jam 7 kita baru namanya buka puasa. Jadi kita kalau seumpama di sini itu ya Mbak, kalau seumpama kita ini kan malamnya kan pendek sekali ya, dari jam 7 sampai jam 3 lah. Jadi kita sholat Isya itu biasanya kita melakukan sholat Isya jam 9. Ada yang melakukan sholat di hostel, ada juga yang mencari tarling atau namanya tarawih keliling gitu. Ada yang ke pelosok ke daerah-daerah perkampungan lah ya Mbak, kalau di perkampungan. Ada juga yang teman-teman itu sholatnya juga di Faisal Masjid, karena Faisal Masjid ini juga ikon Pakistan gitu kan. Selain ada juga monumen nasional atau biasa kita kenal dengan Monas ya, Monasnya Pakistan juga ada. Di sini juga kita punya ikonik ya, karena di sini Pakistan sendiri kan negara Muslim ya, second largest lah, terbesar di dunia setelah Indonesia, second largest. Nah itu ya gitulah Mbak. Di Pakistan Sekitar sekarang alhamdulillah ya 15 jam kurang lebih. Saat ini mungkin 3 tahun bahkan 5 tahun ke depan mungkin udah mulai berkurang gitu. Apalagi nanti ketika sudah memasuki bulan Ramadan di bulan Desember itu bisa nyampe kita puasa ya paling 9 sampai 10 jam lebih bentar. Karena kita sekarang posisinya kita puasa di bulan puasa di musim panas ya, kita puasanya 15 jam itu tadi. Ya memang agak lama. Kalau musim gitu. panas sampai berapa derajat Celcius Mas? Musim panas biasanya ya itu kalau di bulan Juli itu bisa nyampe 48 bahkan 49 Mbak. Iya betul. Kalau saat ini masih kisaran 39 lah, 39-40. Nanti tuh di bulan Juli bisa nyampe 49. Jadi ketika saya kan sering juga keluar itu. Di sini kan kita teman-teman juga dibebaskan menggunakan kendaraan.
Itu kendaraan pribadi. Biasanya teman-teman ada juga yang mempunyai motor sendiri di sini. Dan itu tanpa pajak ya mungkin ya. Kalau buat foreigner saya kurang tahu juga. Kita biasanya menggunakan kendaraan pribadi untuk menyusuri biasa atau ngabuburit lah atau apalah bahasanya itu untuk keliling Islamabad. Kita biasa menggunakan itu. Biasanya kalau dari perjalanan tuh panas beneran sekali. Itu panas sekali di Islamabad itu sendiri. Itu baru di Islamabad, karena di Pakistan sendiri kan punya 5 provinsi ya yang ada di Pakistan. Itu ada provinsi Sindh, ada Balochi, ada KPK salah satunya, kemudian ada di Punjab, Lahore, dan terakhir itu di Islamabad. Kalau di Islamabad ini termasuk masuk dataran tinggi ya Mbak, karena kita dekat dengan pegunungan, bukan pegunungan sebenarnya perbukitan namanya perbukitan Margala. Nah kalau di Karachi sendiri, karena di sana itu tidak ada namanya gunung, adanya cuma lautan, dataran rendah, itu di sana panasnya mungkin melebihi yang ada di Islamabad. Itu panas sekali yang ada di sana. Jadi ketika kita nih teman-teman Islamabad kalau pingin main Karachi di provinsi Sindh itu yang panas sekali, yang dekat dengan laut, itu kita biasanya ke sana itu ketika musim dingin Mbak. Teman-teman itu biasanya bodong-bodong naik kereta, itu kalau kisaran perjalanan bisa mencapai 32 jam menggunakan kereta api. Itu gimana, kebayang kan? Panasnya seperti apa? Panasnya lamanya seperti apa? Gimana? Hampir 3 hari, hampir 3 hari, 2 harian. 1 hari, iya 1,5 hari lah, kisaran seperti itu. Saya tahun berapa ya? Tahun 2021 kalau nggak salah, awal Januari itu ketika musim dingin saya datang ke sana, ke Karachi itu tadi. Dalam dalam hajat jalan-jalan lah Mbak, karena kan ketika itu habis hujan juga, kita penat pengen namanya rekreasi. Kita tadi karena musim dingin, yaudah kita ke selatan aja, ke teman-teman Karachi di sana. Kita juga alhamdulillah di sana di mahasiswa Pakistan juga ada juga Mbak di Karachi tadi. Itu kisaran 21 orang kita teman-teman yang ada di Binoria University, nama universitasnya seperti itu. Baik. Saya lanjut ya Mas. Terkait ternyata 15 jam. Terus kemudian kalau di sana itu mungkin kegiatan tarawihnya itu sekitar jam berapa itu Mas di sana? Kalau di tarawih itu biasanya kita jam 8:30 tuh baru azan Mbak, baru mulai azan. Biasanya karena kan di sini kan Hanafi kan biasanya agak diakhirkan namanya untuk sholat. Biasanya azannya jam segini, 10 menit kemudian baru kita menunaikan sholat. Biasanya kisaran jam 9 kita menunaikan sholat tarawih. Tarawih itu jam 9. Kalau yang mode cepat ya, kalau modenya NU atau mode cepat lah kita itu biasanya bisa jam 10 itu udah beres. Tapi juga ada yang buat jamaah sendiri nih, ada kaum Muhammadiyin. Kita terkenal seperti itu, rokaatnya Muhammadiyah, caranya NU juga seperti itu ya. Nah juga teman-teman kan ya, ya seperti itu. Ada yang lebih cepat, ada yang kalau ibadah mau serius ya ada di Masjid Faisal tadi. Biasanya lama juga, biasanya 1 juz itu, 1 hari 1 juz seperti itu. Dan uniknya Mbak, kalau di Pakistan sendiri itu setiap malam Lailatul Qadar itu di sini ada namanya malam Sabina. Malam Sabina itu malam di detik-detik akhir menjelang Lebaran lah, terakhirnya Ramadan. Ini mungkin sekarang ini. Jadi setiap malam itu di sana di Masjid Faisal itu mengadakan malam Sabina. Itu malam dimana tarawihnya itu 1 hari 10 juz. Jadi kalau terakhir iya 1 hari 10 juz. Jadi 3 hari itu di Masjid Faisal itu bisa khatam. Itu bisa khatam di sana. Jadi kalau di sana, jadi orang-orang yang paling khusus itu sana kayak tenang di sana itu di Masjid Faisal. Kalau saya yang ikut sambil aja. Gimana? Mujahadah mungkin ya kalau di Indonesia ya Mas ya. Bisa, betul, mujahadahan lah itu. Sekalian bermunajat kan. Ini Mas ada pertanyaan nih. Karachi jauh banget ya sama Islamabad. Oh iya betul, Karachi jauh sekali dengan Islamabad. Kalau cuma menggunakan kendaraan darat itu bisa nyampe 1 hari lebih, bahkan hampir 2 hari ya. Karena saya dulu
Ketika itu datang Karachi itu menggunakan kereta api, Mbak. Jadi karena di sini kan ada tiga nih, ada tiga transportasi yang bisa ke sana menggunakan bus ataukah kereta api ataupun pesawat. Tapi yang lebih ekonomis ya, karena kita juga mahasiswa, kebanyakan teman-teman juga menggunakan kereta api. Karena gimana ya, lebih bisa menikmati perjalanan lah Mbak, 32 jam itu. Karena kan disuguhkan dengan pemandangan-pemandangan darat yang ya sungguh fenomenal sih seperti saya. Jadi kita ketika sudah naik kereta itu kita merasakan bahwasanya oh seperti ini vibes-nya Pakistan itu seperti ini. Kita kenal lebih dekat dengan culture-nya, dengan orang-orangnya yang cenderung ramah di sini. Kita nggak tahu ya kenapa, karena mungkin karena kita juga sesama muslim ya di sini. Karena di sini juga termasuk negara yang menjunjung tinggi religiusitas. Jadi nilai-nilai keagamaan itu dijunjung tinggi oleh masyarakat Pakistan. Secara negara Pakistan pun karena mengambil nama negara Republik Islam ya, Republik Islam Pakistan. Jadi masyarakatnya patuh dengan nilai-nilai keagamaan tadi itu, spiritualnya tinggi lah seperti itu. Maka ketika kita berjalan langsung ataukah kita bertemu dengan langsung orang-orang Pakistan gitu, kita selalu disapa gitu, "Ab mehman hai, ab kidhar se?" gitu. "Kamu dari mana?" gitu. "Saya dari Indonesia." Indonesia saya gitu. "Wah, ab muslim?" "Masal mas Serji." gitu. Kita seorang muslim Serji. "Wah, ayo calo, ayo ke rumah kami." Kita biasa disuguhkan dengan makanan-makanan khas Pakistan. Biasanya kalau terkenal di Indonesia itu ada namanya nasi biryani ya. Itu pasti tahu Mbak Ifti, yaitu biasanya ada, kita juga disuguhkan nasi biryani ataukah makanan manis-manisan, karena sini juga senang manisan Mbak ternyata. Kalau terkenal itu namanya sir kurma atau kir atau apalah itu namanya, maunya manisan, rasanya itu manis seperti itu. Kita biasanya disuguhkan dengan hal-hal seperti itu. Nah. Berarti budaya Islam di sana sama sini hampir sama ya Mas ya? Iya betul, sama. Tapi ya tadi itu saya senangnya dengan orang-orang sini itu mereka cenderung ramah dengan para mehman. Mehman itu kalau itu mehman itu bahasa Urdu ya Mbak. Kalau diartikan berarti tamu gitu. Duyuf lah. Seperti itu. Nah, Terus kemudian keunikan umat muslim di sana dalam melaksanakan atau menyambut bulan Ramadan Mas? Kalau menyambut hampir sama dengan ada yang di Indonesia. Kalau Ramadan hampir sama dengan ada di Indonesia. Kemudian biasanya kita juga ketika buka puasa itu kita juga biasanya disuguhkan dengan makanan-makanan seperti gorengan ya. Di sini juga terdapat kesamaan lah atau kemiripan dengan yang ada di Indonesia. Di sana kalau di Indonesia tuh namanya bakwan, mungkin di sini juga namanya pakora gitu. Banyak lagi. Iya, namanya pakora kalau di sini namanya. Kalau gorengannya pakora. Jadi pakora kalau di bakwan itu kan tepung, dalamnya itu kayak semacam ada sayur-sayuran ya, kayak gitu ya, sayur-sayuran. Kalau di sini tuh dalamnya tepung itu berbentuk itu kentang, seperti itu. Jadi habis makan kentang makan nasi dah, gimana tuh proteinnya. Ya alhamdulillah. Betul. Ya, seperti itu. Terus ini kan udah tanggal 28 ya Mas? Iya betul. Kalau di sini ada puasa tanggal 28 kan? Di sana sama nggak? Sini sama. Kemarin juga kita alhamdulillah kebetulan mungkin sama-sama melihat ru'yah hilal. Sini juga menggunakan hilal juga. Pada kemarin di Indonesia itu tanggal 3 ya. Kita juga sama kemarin alhamdulillah kebetulan tanggal 3. Tapi kurang tahu juga nanti untuk bulan lebarannya nanti. Yang saya dengar informasi saat ini itu kemungkinan lebaran di Pakistan itu tanggal 3. Untuk saat ini kurang tahu juga nanti. Tapi ada tradisi unik Mbak yang ada di Pakistan. Jadi ketika mau menjelang lebaran ini ada namanya tradisi nonton hilal bareng-bareng. Kalau di Indonesia kan sudah diwakilkan oleh MUI ya, MUI ataupun Majelis Falak atau Ru'yah Hilal, lembaga-lembaga yang lain lah. Itu sudah diwakilkan. Di sini tuh ada tradisi yang seperti itu, melihat ru'yah sendiri-sendiri. Itu ini hilal udah tampak belum ya, gitu, seperti itu. Ada seperti itu di sini. Ada lagi ketika menjelang lebaran, itu hampir sama juga menjelang lebaran itu
hampir sama tradisinya itu sowan-sowan ke ke keluarga-keluarga, tapi ada tradisi unik terkhusus untuk cewek-cewek atau terkhusus untuk wanita-wanita. Itu biasanya masyarakat cewek itu masyarakat Pakistan menggunakan henna. Henna itu apa ya? Tahu ya Mbak henna ya? Henna Iya, itu tahu. kayak lukisan yang ada di tangan. Di sini tuh namanya Mendi ada di situ. Betul. Ada juga cewek-cewek juga. Jadi ketika teman-teman ini atau kita nih ke bazar saat ini tuh juga dijajakan juga semacam gelang. Jadi teman-teman sini tuh orang-orang masyarakat Pakistan itu suka dengan bukan perhiasan aksesoris gelang gitu. Biasanya kita namakan dengan corian. Itu guys seperti itu. India ya Mas ya? Jadi celing-celing gitu loh, Pak. Gimana? Iya kayak gitu, Kayak India. keceling-keceling gitu. Ya betul seperti itu. Itu tradisi-tradisi sini yang saat ini masih dipegang teguh oleh masyarakat Pakistan itu sendiri. Kalau yang cowoknya pakai itu juga nggak kayak yang di India? Kalau cowok itu gini Mbak, kalau di sini kan banyak suku ya. Kalau itu tuh biasanya suku dari suku-suku Punjab, dari Punjab itu dari apa? orang-orang Lahore biasanya. Lahore nama provinsi. Biasanya menggunakan seperti India itu. Apa namanya itulah kayak gitu. Pakai kalau di Arab Saudi itu imamah namanya. Kalau di sini tuh apa namanya? Lupa saya itu. Iya itu. Nah, seperti itu juga. Kalau menu favorit ataupun menu Ramadan atau Lebaran di sana Mas? Menu Lebaran Kalau aja deh, coba. kalau Lebaran itu biasanya disuguhkan itu ya nasi biryani ataupun makanan-makanan khas Pakistan. Tapi uniknya lagi ketika Ramadan pas satu Syawal atau biasanya orang-orang Pakistan itu masyarakat Pakistan keliling ke rumah-rumah masing-masing dan ke rumah-rumah tetangga lah ya. Nah di situ di tetangga itu disuguhkan namanya tuh shir kurma. Shir kurma itu semacam manisan Mbak. Gitu. Kalau kita tuh biasanya disuguhkan opor ya. Opor nih Mas makan opor gitu. Kalau di sini enggak, di sini tuh namanya shir kurma. Shir kurma itu semacam manisan yang di dalamnya itu kayak jelly gitu. Itu enak sekali, kayak berupa kir lah dicampurkan dengan susu, ada juga kacang almond. Itu enak sekali di situ. Itu biasanya disuguhkan seperti itu untuk masyarakat Pakistan sendiri. Kalau di kita itu, kalau di Indonesia ya, biasanya itu disuguhkan tadi opor ayam, terus yang lain sebagainya. Itu makanan-makanan khas daerah. Kalau di sini namanya shir kurma. Kayak gitu. Enak juga ya kayaknya ya. Ya, bisa dicicipi lah. Saya di sini belum buka saya Mbak. Aduh, masih siang saya. Ini Iya. hampir buka, kalau di sini 30 menitan lagi. Kalau tadi ada makanan khasnya udah, terus kemudian kebiasaan unik Mas. Misal kalau di sini tuh ada yang namanya mainan api itu abit-abitan ya kalau menjelang Hari Raya Idul Fitri. Kalau di sana ada nggak tuh Mas? Atau apa gitu yang bagus, menarik? Ada juga. Enggak, hampir sama Mbak. Mainan kembang api biasanya kalau di bulan Lebaran itu, di hari Lebaran itu sama, hampir sama dengan yang ada di Indonesia. Mungkin vibes-nya lebih beda ya, karena suasananya, karena di sini panas, di Indonesia enggak gitu. Mungkin vibes-nya sih agak membedakan di situ. Mungkin karena kita di Indonesia itu dekat dengan keluarga, kemudian vibes-nya lebih keluargaan. Kalau di sini kan vibes-nya kan kita bertemu dengan orang-orang asing. Jadi kita ketika ingin bersilaturahim langsung, wah asing nih, ada unggah-ungguhnya lah kalau dalam tatanan orang Jawa gitu ya. Kalau mau ditamu, ayo monggo Mas gitu. Aduh, malu re gitu. Bukan siapa-siapa, nggak kenal gitu. Itu kan seperti itu. Bedanya seperti itu. Kalau di Indonesia sendiri kan kita kan ketika sudah keluarga makannya udah makan, tawal enak seperti itu. Kalau di sini ya karena tadi ya budaya Indonesia yang kita bawa ke sini, yaitu ada rasa unggah-ungguh lah dalam bahasa kita itu. Tapi kita di sini juga kan kita juga ada perhimpunan persatuan pelajar itu tadi Mbak. Itu yang tergolong dengan seluruh mahasiswa yang ada di Indonesia, mahasiswa Indonesia yang ada di Pakistan. Kita tahun ini juga membuat semacam acara, mungkin sebuah temu kangen ya, atau buat ajang silaturahim untuk mahasiswa Indonesia, terkhusus mahasiswa umumnya untuk teman-teman WNI yang ada di Pakistan ketika itu. Kita tahun ini merancang sebuah acara itu namanya Mudik Gustu Pakistan. Jadi kita teman-teman PPMI membuat sebuah acara di mana acara ini
tempat buat berkumpul para WNI yang ada di Pakistan. Semacam ya temu kangen lah, di mana di sisinya itu nanti makan makanan yang vape Indonesia, makanan opor. Karena juga tahun ini teman-teman sedikit ya mungkin yang lebaran tahun ini pulang ke Indonesia. Kebanyakan kita saat ini masih ada di Pakistan karena kita juga kebanyakan mahasiswa itu tinggalnya di satu kompleks, yaitu satu kompleks di asrama gitu. Karena ya tadi kita keluargaannya masih terjalan erat lah di antara kita. Ya betul. Makanya kita buat acara nih, seenggaknya buat temu kangen dengan WNI, kemudian bisa ada vape Indonesianya lah seperti itu, ada opornya, ada acara-acara di mana silaturahimnya seperti itu. Itu nanti kita bawa tradisi mudik, kita bawa ke Pakistan. Meskipun mudiknya nggak ke rumah, kita mudiknya ke KBRI. Dan biasanya kan kalau ini mau lebaran gitu ya, malam Idul Fitri, di sini kan biasanya itu zakat ya Mas ya. Nah kalau di sana itu artinya gimana tuh? Gimana zakat? Kalau masyarakat itu sipil hari hanya atau kalau masyarakat sipil sendiri saya kurang paham ya. Kalau masyarakat sipil untuk teknisinya saya kurang paham. Tapi kita untuk teman-teman mahasiswa Indonesia kita buatkan sebuah kepanitiaan lah, panitia penerima zakat untuk memudahkan teman-teman juga gitu untuk berzakat. Jadi teman-teman mahasiswa Indonesia ini menginisiasi pembentukan sebuah kepanitiaan zakat yang nanti ini juga kita kerjasamakan juga WNI yang ada di Indonesia. Jadi teman-teman WNI ataupun orang-orang diplomat atau KBRI bisa berzakat melalui kita juga seperti itu. Kalau sipilnya saya orang-orang masyarakat sini saya kurang paham Mbak. Ya betul. nggak kerasa ternyata udah jam 5 di sini Mas. Di sana jam berapa? Oh di sini berarti sekarang jam berapa ya? Bentar saya. Sekarang jam 3 sekarang Mbak, berarti sudah setengah jam. Tuh. Masih lama bukanya ya Mas. Betul. Tadi ada tradisi kalau yang perempuan itu katanya pakai henna gitu ya Mas. Kalau terus kalau yang laki-laki itu biasanya juga sama atau memang kostumnya itu gimana Mas kalau di sana? Kalau kostum sini itu kan yang saya lihat ya, saya kurang tahu juga ini pandangan saya terhadap masyarakat Pakistan. Karena yang saya lihat ini orang-orang Pakistan itu menjunjung tinggi nilai-nilai adat, nilai-nilai keislaman gitu. Kalau orang-orang Pakistan sendiri ini mereka biasanya menggunakan kurta namanya. Kurta itu semacam pakaian muslim, kemudian bawahnya juga semacam celana tapi dengan kain yang sama dengan ada yang di baju. Itu namanya kurta. Jadi polosan gitu loh Mbak. Nanti bisa di searching lah atau di googling gitu ya di Google. Itu seperti itu. Jadi kemungkinan kalau saya melihat ya ketika datang ke kelas gitu, mereka teman-teman menggunakan kurta, ini kayak semacam ini kok teman-teman ke kelas kok pakai koko gitu. Itu seperti itu Pak. Tapi emang kenyataannya seperti itu. Oh enggak, ternyata itu memang adatnya mereka seperti itu. Jadi mereka menjunjung tinggi nilai-nilai adat atau nilai keislaman lah. Karena sekali lagi kalau berbicara Pakistan pasti tidak lebih jauh dari kata-kata Islam. Karena di sini juga Republik Islam Pakistan tadi itu seperti itu, nilai-nilai adat tadi. Kalau nyari makanan khas Indonesia di sana susah nggak Mas? Ada sini. Kalau susah ya memang susah sih Mbak kalau di sini makanan-makanan Indonesia, bahkan hampir nggak ada. Tapi di sini juga terbuka buat restoran-restoran Cina juga ada. Karena masakan-masakan Cina itu juga kan sebenarnya pas juga di lidah kita ya. Karena rempah-rempahnya, bumbu-bumbunya itu hampir sama sih sebenarnya dengan bumbu yang ada di Indonesia. Tapi biasanya orang-orang Cina ini makannya itu menggunakan mie ataupun nasi yang bulat-bulat itu. Jadi nasi itu agak beda.
Nah, kalau di sini ya, kalau biasanya buat nasi biryani atau nasi palau itu menggunakan beras basmati. Kalau Cina itu enggak, kalau orang-orang Cina itu menggunakan enggak tahu beras apa ya, bulat-bulat kayak gitu, beda lah seperti itu. Nah, kalau enggak menggunakan itu, kalau enggak menggunakan mie, menggunakan itu. Tapi biasanya orang-orang Cina ini mereka menggunakan mie-nya itu mie buatan gitu, mie apa namanya, enggak mie instan. Biasanya kalau kita kan di Indonesia menggunakan mie instan ya, Indomie atau Sarimi atau lain-lain itu kan menggunakan mie instan. Kalau sini enggak, jadi langsung buatan, buat di situ tepungnya langsung dimasakin gitu. Ya bumbunya cocok Birin lah dengan sukanya lidah kita. apa itu? Kalau di Pakistan, Apa? Kalau favoritnya saya Mas? kalau saya makanan Pakistan itu yang enak ya chicken biryani tadi yang masuk ke lidah saya. Saya jujur dulu ketika baru datang ke sini, datang ke Pakistan itu makanan Pakistan tuh hampir hampir tidak masuk ya. Apalagi ada namanya dal. Dal itu saya jujur nggak masuk. Ketika 3 bulan pertama kita cenderung masak sendiri mbak, masak sendiri menggunakan rice cooker atau ke teman-teman biasanya beli di bazar apa namanya bahan-bahannya kemudian dimasak sendiri di dapur karena di sini juga di kampus juga disediakan dapur ya untuk mahasiswa jadi kita enak gitu masak sendiri ala Indonesia sendiri nasi entah nasinya banyak atau kalau yang banyak terserah kita gitu. Tapi ya tadi kalau di sini kan apa ya di sini juga ada mes tapi mes itu apa isinya itu makanan-makanan khas Pakistan kebanyakan meskipun ada semacam nasi biryani, nasi palau ataukah daging yang sebetulnya itu masuk juga di perut kita tapi ada yang makanan-makanan itu nggak masuk kayak dalsana kemudian apa namanya lubia dan lain sebagainya itu kurang masuk di mulut kita. Ya alam lah seperti itu. Oke. Alhamdulillah. Kalau di sana itu nyambut ngabuburit biasanya ngapain Mas? Gini, alhamdulillah tahun ini kan kita juga masih masa transisi ya dari COVID yang dulu pernah di Indonesia bahkan seluruh dunia ya kita kena dampaknya 2 tahun kita di karantina apa dengan bayang-bayang COVID. Dulu ketika masih awal-awalnya COVID datang ke sini itu kita mahasiswa ini karena tadi kita hidup dalam satu komplek gitu, satu komplek yaitu di komplek asrama kita dilarang untuk keluar dari komplek ini. Jadi kita di apa namanya diisolasi lah oleh kampus sendiri, di penjara. Jadi yang adanya tuh Indonesia yang di kampus itu orang Indonesia, Thailand pun ketika itu pada pulang semuanya, cuma sisa berapa orang itu di sini. Kemudian ada orang Cina, ada orang Somal. Itu di sini kita hidup orang foreigner semua, orang-orang Pakistan pada pulang semua kita diisolasi di sini. Ya vibes-nya ketika itu ya agak gimana ya? Agak beda lah dengan yang sebelum-sebelumnya kan biasanya kita bisa keluar apa namanya keluar kampus ataukah kita keliling-keliling masjid ya teman-teman juga ada yang keliling-keliling masjid Tarling tadi ketika COVID datang buyar semuanya udah nggak ada semuanya sholat dipusatkan di kampus ketika itu. Nah alhamdulillah saat ini kita juga udah mulai transisi ya dari zamannya COVID kita juga sekarang sudah transisi udah mulai hidup normal kembali seperti itu hidup normal kembali. Alhamdulillah kemarin juga kita sebelum sebelum namanya buka puasa biasanya ada teman-teman kita teman-teman Pakistan ataukah teman-teman dari negara lain mengundang teman-teman Indonesia ataupun kita yang mengundang mereka seperti itu sebaliknya lah seperti itu. Jadi banyak undangan yang hadir di kita untuk menghadiri buka puasa dengan mereka seperti itu. Saking ramahnya mereka terhadap foreign atau terhadap mehman ya kalau lagi bahasa kita tadi mehman. Wah, mehman, mehman serji gitu lah bisa seperti itulah. Jadi kita bisa disambut dengan mereka dengan ramah lah. Ayo kita buka bareng bersama kita, ayo di sini gitu di kampus, di taman kita juga ada taman hostel kita ke taman hostel aja nanti sana. Biasanya teman-teman adatnya itu sebelum buka nih ada namanya semacam kayak penyampaian inilah kata-kata nasihat gitu yang dilontarkan oleh mubalik ataukah iya betul seperti itu dilontarkan buat nasihat entahkah untuk semangat berpuasa, entahkah itu malam Lailatul Qadar untuk bangun malam atau qiyamul lail dan sebagainya itu ada biasanya sebelum ngabuburit itu seperti itu. Tapi kita di sini juga ada mahasiswa Indonesia sendiri kita punya acara itu ngabuburit
ngabuburit bersama. Kemarin kita juga dihadiri oleh siapa namanya? Dr. Hendy Tanjung. Dr. Hendy Tanjung, kemudian ada namanya Kiai Zuhairi Misrawi, juga ada Pak Abdul Mukti, Sekretaris Umum Muhammadiyah, kita hadirkan. Ya tadi karena kita transisi dari COVID ke hidup normal, kita menggunakan online tadi. Tapi alhamdulillah teman-teman kerasa dengan PPP itu. Kurang lebih seperti itu, Mbak. Baik. Ini mungkin udah jam 5:04 di sini, Mas. Udah hampir menjelang buka siap. puasa. Siap. Iya, cukup dulu ya, Mas. Terima kasih banyak. Sama-sama. Ternyata sekali ya teman-teman, Ramadan di Pakistan. Semoga kapan-kapan next time bisa ke sana juga, Mas. Amin. Amin. Monggo. Sangat luar biasa sekali perbincangan sore hari ini. Terima kasih Mas Ibnu yang sudah menyempatkan waktunya dan bercerita banyak tentang keadaan di Pakistan. Semoga selalu sehat selalu dan alhamdulillah sesi terakhir sudah terlaksana. Kemudian diharapkan semoga Geria Peradaban tahun depan kembali menghadirkan serangkaian momentum Ramadan yang tentunya tidak kalah menarik dengan tahun ini. Dan terima kasih yang sudah menonton live dari awal hingga akhir. Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga kelancaran sampai berbuka puasa nanti. Dan ini mengingat H-2 Lebaran, sekaligus saya ingin mewakili dari teman-teman aktivis Geria Peradaban ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum minal taqabbal ya karim. Ya Allah, alhamdulillah banget tinggal 2 hari lagi ya Mas, insya Allah bisa menemui Lebaran tahun ini. Terima kasih banyak ya Mas Ibnu yang sudah menyempatkan waktunya. Sami-sami Mbak, betul. Selamat melanjutkan aktivitas Mas, sehat selalu dan sukses selalu. Amin. Semisal ada kesalahan kata dari awal hingga akhir dari live ini, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Dan terima kasih semuanya, sehat selalu. Selamat menunggu waktu berbuka puasa, terutama Mas Ibnu yang masih lama. Siap Mbak, makasih. Terima kasih Mas Ibnu. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya Mbak ya. Mas Ibnu, assalamualaikum. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.